Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2020 31279 akan menjelaskan tentang materi soft computing, yaitu sekarang tentang deep learning. Baiklah, langsung saja pada materi deep learning ini. Yang pertama kita akan membahas definisi deep learning dan macam-macamnya. Baiklah, deep learning merupakan sebuah artificial intelligence yang meniru kerja otak manusia dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, yang mana deep learning merupakan bagian dalam machine learning yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 dan pada tahun 1990 yang menjadi titik awal perkembangan deep learning tersebut, yang mana ia mampu untuk mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan data yang tidak terstruktur dan tidak berlabel. Lalu, apa sih macam-macam dari deep learning tersebut? Yang pertama adalah convolutional neural network atau disebut juga dengan CNN, yang merupakan salah satu algoritma yang paling sering digunakan dalam deep learning yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1998. Ketika itu masih disebut dengan LeNet. Dengan banyaknya layer dalam memproses data, yang biasanya pengambilan pengolahan data gambar, dengan keunggulannya itu kemampuannya untuk secara otomatis mengekstrak fitur penting dari gambar yang telah disediakan dan memproses data tersebut dengan akurasi dimensi yang sangat tinggi. Lalu macam-macamnya deep learning selanjutnya adalah recurrent neural network atau RNN, yang mana itu sebuah algoritma yang dirancang untuk memproses sebuah data yang berurutan sehingga menghasilkan koneksi yang terarah, di mana RNN ini sering digunakan untuk penyelesaian permasalahan data historis yang berfokus pada data sequence seperti teks, suara, atau urutan waktu yang bekerja secara recursion atau pengulangan, dengan tujuannya itu untuk menghubungkan bagian data input. Lalu adalah Long Short Term Memory Network atau LSTM, yang mana ini merupakan jenis dari RNN tadi yang dapat memberikan mempelajari tentang ketergantungan pola dalam jangka yang panjang dengan bisa mengingat data yang telah ada terdahulu dalam periode yang telah ditentukan, serta juga bisa menyimpan informasi yang telah diterima dalam waktu ke waktu dengan lapisan yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Lalu adalah Self-Organizing Maps atau SOM, yang mana ini merupakan algoritma yang menginisialisasikan data visualization atau dengan mandiri. SOM ini merupakan sebuah teknik yang memiliki tujuan untuk melakukan visualisasi data dengan mengurangi dimensi data melalui self-organizing neural networks. Lalu selanjutnya adalah Generative Adversarial Network atau GAN, merupakan sebuah algoritma deep learning generatif yang bisa membuat data baru berbentuk data training dengan dua komponen inti, yaitu generator yang belajar untuk menghasilkan data imitasi dan diskriminator yang menggunakan data imitasi tersebut dalam pembelajarannya, yang banyak digunakan untuk meningkatkan citra astronomi dengan inti tugasnya itu memperbagus dan memperjelas kualitas citra sebuah gambar atau objek. Lalu yang terakhir adalah autoencoders, yang mana algoritma ini dilatih untuk dapat menghasilkan sebuah output yang sama dengan inputannya, sehingga ia masuk ke dalam unsupervised learning karena dia dilatih menerima data tanpa label. Tugas dari autoencoders adalah mengurangi dimensi dari features jika kita memiliki data memiliki dimensi yang sangat tinggi. Lalu, apa sih serangan denial of service atau DOS? Merupakan serangan dunia maya yang mana pelaku bertujuan untuk membuat mesin atau sumber daya jaringan yang tidak tersedia lagi bagi penggunanya, sehingga mengganggu layanan host yang terhubung ke internet dari waktu sementara hingga waktu yang tidak terbatas, sehingga sangat merugikan sebuah instansi atau organisasi. Pada deep learning, apabila terjadi serangan DOS, maka algoritmanya yang dijelaskan di atas mereka memiliki cara tersendiri dalam mencegah terjadinya serangan DOS tersebut. Dengan kata lain, semua algoritma itu telah dibekali dengan cara melawan serangan DOS tersebut. Nah, contoh jurnal penggunaan algoritma deep learning dalam mencegah DOS adalah, yaitu judulnya itu Intrusion Detection System menggunakan deep learning untuk deteksi serangan DOS. Nah, ini merupakan contoh jurnalnya tadi yang dikeluarkan oleh Universitas Dinamika, repositori Universitas Dinamika. Nah, mungkin kita dapat melihat abstrak dari atau ringkasan dari jurnal ini tentang
cara dia untuk mencegah serangan DOS terjadi mencegah jaringan DOS menyerang mereka. Oke, sekian penjelasan tentang materi soft computing deep learning. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.